Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Bersama saya Abdullah Fikri. Oke, yang kalian lihat saat ini adalah JavaScript. Ya, betul sekali. Kita akan mempelajari coding JavaScript. Ya, lanjut. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari percabangan. Ya, di dalam percabangan ini terdapat if-else statement. Nah, yang pertama kita akan mempelajari ini dulu ya, if-else statement. Nah, terus kemudian di dalam if-else statement ini ya terbagi menjadi 3 struktur program ya. Apa aja itu? Yang pertama di sini terdapat if kondisi, terus kemudian aksi dan ditutup gitu kan. Nah, ini hanya satu kondisi, Ya contohnya dalam kehidupan keseharian kita gitu kan. Misalkan kita ke pasar, kita belanja gitu kan, belanja baju, ternyata di situ ada diskon gitu kan. Nah, contohnya misalkan aksinya itu adalah diskon gitu kan. Misalkan kondisinya itu jika gitu kan, jika membeli baju ya, dengan harga 100.000 ke atas, maka akan mendapatkan diskon 10% gitu kan. Nah, terus kemudian apabila lebih gitu kan atau nggak kurang, misalkan kurang dari 100.000 gitu kan, misalkan cuma kita beli cuma 70.000, ya udah gitu kan, nggak dapat diskon sama sekali dan nggak ada tindak lanjutnya lagi. Nah, untuk if satu kondisi. Nah, terus kemudian di sini ada 2 kondisi ya, ada if dan else ya. Nah, untuk 2 kondisi ini misalkan tadi kasusnya sama, jika gitu kan, jika kita belanja lebih dari 100.000 maka akan mendapatkan diskon 10% gitu kan. Nah, terus kemudian apabila yang pertama tidak terpenuhi, kondisi pertama tidak terpenuhi, maka dia akan beralih ke kondisi kedua gitu kan, yaitu di else gitu kan. Misalkan di else itu ternyata jika gitu kan, jika tidak mencapai 100.000 gitu kan, jika belanjanya tidak mencapai 100.000 maka dia tidak mendapatkan diskon gitu kan. Nah, itu kondisi kedua gitu kan. Nah, terus kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini bisa dengan 3 kondisi maupun lebih gitu kan. Bisa misalkan di bawah else if ini ada else if lagi, terus ada else if lagi dan ditutup dengan else gitu kan. Nah, contohnya kita study kasus yang sebelumnya sama gitu kan. Jika gitu kan, kondisi pertama nih. Jika membeli barang lebih dari 200.000 gitu kan, maka dia misalkan aksinya diskon nih, maka dia akan mendapatkan diskon 20%. Nah, terus kemudian ternyata dia belanja tidak sampai 200.000 gitu kan. Ya udah gitu kan, akhirnya dia pindah ke kondisi kedua. Nah, misalkan else if jika gitu kan. Jika gitu kan belanja lebih dari 100.000 maka dia akan mendapatkan diskon 10% gitu kan. Yang tadi misalkan di sini 20% dan di sini 10%. Nah, terus kemudian kondisi kedua ini tidak terpenuhi juga gitu kan. Dan akhirnya atau tidak gitu kan, yang terakhir gitu kan. Harapan terakhir nih gitu kan. Nah, ternyata di harapan terakhir itu nggak ada diskon, malah gitu kan, malah dia tidak mendapatkan diskon sama sekali atau enggak tidak mendapatkan apa-apa gitu kan. Nah, misalkan tidak terpenuhi sama sekali, itu ditutup dengan else gitu kan, dengan diakhiri else ya. Oke, apabila kalau misalkan masih bingung, kita praktek aja langsung ya. Oke, check it out. Oke, saya di sini menggunakan IDE NetBeans ya. Yang pertama, kalau misalkan kalian belum punya NetBeans, silahkan install terlebih dahulu ya. Kalau misalkan sudah, kita langsung buat project baru, terus kemudian with m. Nah, terus di sini akan nampil projectnya itu ada Java application. Nah, terus kemudian next. Nah, di sini bisa kalian terserah nama kalian sendiri. Misalkan saya menggunakan if else condition gitu kan. Nah, di sini bisa kalian projectnya itu disimpan di mana, folder mana terserah. Nah, terus kemudian project folder di mana. Nah, terus kalau sudah lanjut finish. Nah, oke. Nah, ini tampilan utama kita dari NetBeans. Nah, di sini ada banyak sekali mungkin yang tidak penting bagi saya ya. Kita bisa dihapus aja, nah seperti ini. Hapus aja, no problem. Ini nggak jadi masalah, nggak bakal berpengaruh dengan coding ya. Nah, oke.
Nah, yang pastinya dalam coding itu yang pertama itu pasti dideklarasiin dulu, betul ya. Oke, yang pasti kita deklarasikan dulu. Nah, di sini saya menggunakan integer ya, dengan tipe data integer gitu kan. Nah, terus kemudian di sini menggunakan belanja gitu kan, dengan variabel belanja gitu kan. Nah, terus kemudian sama dengan, nah misalkan di sini 100.000 gitu kan, terus titik koma. Nah, terus kemudian sistem kita buat out ya, print line. Nah, terus kemudian di sini ternyata total belanja, total belanjanya adalah 100.000. Nah, kita langsung ke variabelnya adalah belanja. Nah, seperti ini. Oh ya, sorry, kita tambah. Nah, seperti ini ya, tambah. Nah, terus kita coba running. Nah, di sini ternyata total belanja 100.000 ya. Nah, terus oke, kalau sudah kita lanjut ke if nih ya. Kita langsung ke if. Nah, if kurung buka, terus jika tidak, misalkan belanja lebih dari sama dengan, misalnya lebih dari sama dengan 100.000, misalkan aksinya itu adalah apabila kita belanja lebih dari 100.000, lebih dari sama dengan 100.000 ya, maka kita akan mendapatkan diskon. Mendapatkan diskon, misalkan di sini mendapat diskon 10% gitu kan. Nah, di sini ya, total belanja dengan total belanja 100.000 gitu kan. Ternyata kita mendapat diskon 10% gitu kan. Oke, itu yang pertama ya. Dan di sini sudah jelas ya, ini yang kondisi pertama yang tadi ya, yang kita lihat sebelumnya. Kondisi pertama itu dengan if, kondisi dan aksi gitu kan. Oke, lanjut. Lanjut kita dengan menggunakan kondisi yang kedua ya, dengan else, if dengan else. Nah, terus kemudian di sini kita lanjut ke else ya. Else atau tidak gitu kan, atau tidak kita kurung buka, atau tidak system out print line tidak mendapat diskon. Nah, titik koma dan kita run. Oke, ini masih menggunakan 100.000. Coba kita kurangin gitu kan, kurangin menjadi 80 lah ya. 80.000 kita running. Ya, tidak mendapat diskon. Nah, sini udah jelas ya bahwa kita udah berhasil menggunakan else, kondisi kedua. Oke. Kalau misalkan kita sudah menggunakan dua kondisi ini, kita lanjut ke kondisi ketiga gitu kan. Nah, di kondisi ketiga ini misalkan kita balikin lagi nih. Ini menjadi atau enggak kita lebih tinggi lagi menggunakan 200.000 gitu kan. 200.000 gitu kan. Nah, sini if jika belanjanya itu lebih dari sama dengan 100.000 atau enggak 200.000 lah ya. 200.000, lebih dari 200.000, maka dia akan mendapatkan diskon. Kita rubah ke 15% ya. Kita rubah ke 15%, maka dia akan mendapatkan diskon 15%. Kita coba dulu ya. Ya, oke, kita mendapatkan diskon 15%. Nah, terus kemudian kita otomatis kalau misalkan diskon ya, kalau diskon itu otomatis kan kita apa sih namanya? Dengan akhir ya, jumlah akhir masa 200.000 doang ya, atau enggak kembalian lah ya. Hasilnya berapa sih gitu kan, hasilnya berapa. Nah, oke.
maka kita akan sebut ya, kita akan panggil misalkan di sini integer diskon. Ya, diskon. Terus kemudian diskonnya itu adalah 15%, berarti 15 ya, 15 terus kali bintang gitu kan, kali belanja. Nah, terus kemudian dibagi dengan 100. Ya, 100 itu adalah 100% ya. Nah, terus titik koma. Nah, terus kemudian belanja kurang dari sama dengan, nah di sini jumlahin ya. Belanja kurang dari sama dengan diskon. Nah, kita lihat dulu. Nah, di sini mendapatkan diskon 15%. Nah, di sini kita panggil lagi nih sistem out print line belanja. Nah, ternyata gitu kan, ternyata hasil dari diskon ini adalah 170.000. Hasil dari diskon 15% ini adalah 117.000 ya. 170.000, maaf, 170.000. Oke, biar unik gitu kan, biar unik kita kasih tulisan ya, kita kasih tulisan misalkan total belanja, total bayar gitu kan, total bayar sama dengan kemudian spasi. Nah, di sini tinggal tambah. Nah, di sini kita coba lihat lagi. Ya, di sini total bayar menjadi 170.000, maaf. Nah, biar keren gitu kan, biar keren kita kasih RP ya, kasih RP. Nah gitu ya. Nah, di sini juga biar keren kita kasih RP juga ya, RP. Nah, seperti ini. Nah, keren kan? Oke, nah ini menggunakan dua kondisi. Nah, oke, selanjutnya kita menggunakan 3 kondisi. Oke, sebelumnya kita pengen tahu nih berapa sih hasil dari hasil dari diskon ini berapa gitu kan. Oke, makanya kita panggil gitu kan. Di sini kita panggil dengan cara sistem out print line. Kita tampil di sini ya, kita tampil di sini print line. Nah, langsung aja diskon gitu kan. Atau enggak kita kasih judul juga, misalkan di sini potongan kan. Potongan sama dengan RP. RP. Di sini tambah diskon. Nah, kita lihat berapa. Nah, di sini ternyata potongannya adalah 30.000. Wah, lumayan gede ya. 15% dan potongannya adalah 30.000 dan total bayarnya yang harus dibayar adalah 170.000. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini tadi kan kita udah menggunakan 2 kondisi dan kita lanjut ke 3 kondisi. Nah, untuk 3 kondisi ini kita otomatis ada yang namanya else if, bener gak? Nah, kalau misalkan else if, kita lanjut aja di bagian sini ya. Yang pastinya ketika else if itu ada kurung buka dulu, kurung tutup, terus kemudian else if. Nah, di sini baru di kondisinya itu di kurung buka belanja lebih dari sama dengan itu kan 100.000. Lebih sama dengan 100.000 kurung buka. Nah, di sini aksinya sistem out print line. Misalkan di sini mendapat diskon 10% kan, 10%. Nah, titik koma. Nah, terus kemudian di sini integernya itu diskon ya, sebenarnya bisa di copy, kita ketik aja nggak apa-apa ya. Bisa kalian copy 10%, terus kemudian kali itu belanja. Nah, dari sini ya kita panggil yang ini nih, dari ini nih kita belanja. Nah, di sini terus kemudian dibagikan dengan 100% ya, 100 ya. 100 itu 100%. Nah, kita ulangi seperti ini ya, sistem out print line. Sistem out print line diskon ya. Ini ya, kita tampilkan seperti ini ya. Oh ya, maaf, sebelumnya kita kasih judul dulu ya, diskon potongan kan, potongan sama dengan
Oh ya, lupa kasih RP ya, biar keren gitu ya. Kasih RP di sini juga udah ada kasih RP. Nah, kalau udah kita lanjut ke belanjanya belum disebut ya. Belanja kurang sama dengan diskon. Nah, sebetulnya oke, ini bisa kita pindah ke bawah. Nah, jadinya seperti ini ya. Oke, ini hasil dari diskon 10%. Nah, misalkan kita rubah nih, ini ternyata dia cuma belanja 100.000 gitu kan. Otomatis dia akan mendapatkan diskon 10% dan dengan potongan 10.000 dan total bayarnya adalah 90.000. Ya, inilah kita cara untuk menggunakan if else statement ya. Di sini kita sudah jelas. Atau enggak misalkan wah kalau misalkan cara kayak gitu ribet. Nah, oke, kita bisa menggunakan cara memasukkan data. Itu kan kita kasir lah ya. Misalkan kita kasir nih. Oke, kita masukkan data import Java, terus kemudian Atil, terus scanner titik koma. Nah, terus kemudian oke, kalau sudah kita panggil ya scanner, kita panggil ya tipe data scanner. Nah, terus kemudian variabelnya itu masuk ya, kita menggunakan variabel masuk, terus kemudian new gitu kan, new scanner gitu kan, dengan sistem in ya, yang biasanya kan kita menggunakan sistem out. Nah, di sini kita menggunakan sistem in. Nah, sebelumnya kita munculin dulu nih, kita munculin dulu sistem out print line. Nggak usah print line ya, kalau print line nanti turun ke bawah gitu kan. Nah, kita menggunakan print aja. Nah, di sini kita misalkan pakai judul total belanja tadi ya, total belanja, masukkan harga, masukkan harga, boleh masukkan harga, masukkan jumlah, masukkan jumlah sama dengan, nah di sini kita lihat dulu, nah di sini masukkan jumlah. Nah, kalau sudah, kita langsung di bawahnya itu adalah menggunakan di sini, di bagian sini kita ganti ya, yang 100.000 ini kita ganti menjadi input ya, masuk. Nah, kita ambil variabel masuk, terus kemudian next kita panggil integer, karena di sini menggunakan integer, kita panggil menggunakan integer ya kan. Terus kalau buka tutup, terus titik koma. Nah, kalau udah kita running, nah kita misalkan masukkan jumlah, ternyata total belanjanya 200.000 ya kan. Oh, ternyata total belanja 200.000 mendapat diskon 15% dan terus kemudian potongan 30.000 dan total bayarnya adalah 170.000. Nah, terus kita ulang lagi, misalkan 100.000. Nah, ternyata mendapatkan 10%. Atau enggak misalkan ulang lagi, kita menggunakan kita bayar dengan 80.000, apakah dapat? Ya, tidak mendapatkan diskon. Nah, di sini diperjelas bahwa tidak mendapatkan diskon dan otomatis hasil bayarnya adalah 8.000. Oke, mungkin cukup sekian dari saya ya. Apabila ada kesalahan dan mungkin kurang bisa dipahami, dimohon dimaafkan. Ya, semoga apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua, kalian maupun saya sendiri. Ya, syukran, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.